sudah menerapkan MBS di manajemen berbasis sekolah. Nah, apa saja sih program yang berkaitan dengan MBS tersebut? Terkait dengan visi misi ya, visi misi juga ya. Kalau visi sekolah ini adalah terwujudnya peserta didik yang unggul dalam prestasi serta terciptanya budaya tertib dan disiplin dan kecintaan terhadap lingkungan berdasarkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi dari visi itu nanti tertuang ke dalam misi, yaitu gerakan-gerakannya. Nah, diantaranya untuk meningkatkan mutu sekolah di sini kita berupaya tentunya ke prestasi siswa ya, prestasi siswa yang tadi disampaikan di visi itu. Yang kedua kemudian kecintaan terhadap lingkungan, diantaranya kita ada program Adiwiyata, itu program Adiwiyata di sekolah ini. Nah, program Adiwiyata ini berkaitan juga dengan visi yang sekolah tadi, kecintaan terhadap lingkungan, jadi searah dengan visi gitu. Nah, di program Adiwiyata ini nanti ada beberapa program, beberapa kegiatan, diantaranya bank sampah, kemudian ada taman toga, ada composting, ada kolam gizi, ada hidroponik, ada kebun sayur, ada pertamanan. Nah, itu yang ditingkatkan biar supaya siswa nyaman belajar di sekolah gitu. Nah, itu terus untuk meningkatkan prestasi kita berupaya melayani siswa sebaik mungkin ya, untuk meningkatkan mutu prestasi siswa. Misalkan kita ada belajar tambahan, terutama kemarin di kelas 5 ada kegiatan AMBK ya, asesmen nasional kan ya, baru pertama kali itu kita melaksanakan belajar tambahan gratis, tidak dipungut biaya kepada siswa. Diantaranya belajar tambahnya itu hari Sabtu atau Minggu gitu. Kita belajar tambahan melalui Zoom meeting ya. Dari 30 siswa itu paling banyak yang hadir ada 24 siswa gitu, paling sedikit ada 15 atau 10. Itu rutin tuh dari mulai awal tahun ajaran sampai sekarang gitu ya, sampai kemarin terakhir tuh AMBK ya. Di bulan apa Bang Edi AMBK? November ya Bu ya. Itu kita melaksanakan belajar tambahan hari Sabtu dan Minggu gratis. Tentunya itu untuk meningkatkan mutu prestasi siswa ya, nilai mutu sekolah. Nanti kan dari AMBK itu dilihat kualitas pembelajaran sekolah, itu dilihat gitu, dari nilai-nilai anak-anak gitu ya. Nah, itu ada belajar tambahan, ada juga dari ekstrakurikuler, kita melaksanakan ekstrakurikuler ya. Ada apa saja Bang tadi ekstrakurikulernya? Selama pandemi ekstrakurikuler tidak berjalan sih, hanya pramuka aja. Pramuka aja yang berjalan secara virtual. Jadi hanya ngasih tugas-tugas aja. Kalau dulu sih waktu sebelum pandemi kita ada marawis ya, kemudian ada marawis, grandeng, terus sebelum pandemi itu ekstrakurikulernya gitu. Dan di kejuaraan pun alhamdulillah kejuaraan pramuka terakhir kemarin juara 3 ya, juara 2 tingkat kecamatan sama besar untuk lomba pramukanya gitu, juara 2. Dan untuk Adiwiyata pun kita udah masuk ke Adiwiyata tingkat provinsi ya. Ini udah tingkat provinsi, dapat penghargaan dari Pak Anies ya. Kemarin di tahun 2021, baru 2021 ini yang tengah yang emas ini ya, itu penghargaan pertama Adiwiyata. Tapi sebelumnya kita bergerak itu dari tahun 2005, 2006 ke 2006 itu dari kegiatan bank sampah sampai 2015 atau 2016 kita bergerak. Nah, ini dapat 2016 dapat penghargaan Adiwiyata tingkat kota, terus 2018 juga sama, 2020 dapat apresiasi, baru 2021 dapat penghargaan dari Pak Gubernur sebagai Adiwiyata tingkat provinsi. Nah, tentunya ini juga berkat ke visi sekolah itu, meningkatkan mutu sekolah itu. Tinggal menunggu kita hasil AMBK, mudah-mudahan nilainya bagus, dan yang berkaitan dengan ke visi sekolah tadi yang meningkatkan prestasi, terus kecintaan terhadap lingkungan gitu, itu meningkatkan mutu manajemen sekolah ini. Tadi ada tambahan? Kaitannya dengan manajemen berbasis sekolah ya, kita di sini juga punya yang namanya Instagram, kita juga punya web ya, tapi webnya bukan berbayar, tapi yang gratis, berbasis yang dari Jakarta, jadi Google Site, Google Site. Nah, di situ informasi ya, informasi bisa dibuka di situ masing-masing dulu dari unit sekolah, itu bisa dilihat administrasi dulu segala macam. Dari web itu pun sudah bisa sekolah, baik kegiatan sekolah, Instagram, web kita aktif gitu. Jadi untuk pelayanan barangkali kakak-kakak ya, kakak-kakak di sini ingin melihat, monggo untuk di MBS. Seperti di Instagram ada kegiatan sekolah dimasukin ke Instagram. Instagram, Google Site ya.
Terus untuk pembelajaran anak-anak selama pandemi, kita di sini selain menggunakan, ada beberapa yang aktif ya di Google Classroom ya. Google Classroom itu juga aktif, tapi hanya beberapa kelas saja. Tapi rata-rata untuk virtual kita menggunakan aplikasi Zoom gitu. Jadi banyak anak-anak yang kurang begitu paham karena harus butuh email kalau pakai Google Meet ya. Jadi pakai Zoom, sekali klik download aplikasi langsung buka. Sekolah ini apakah mendapat dukungan dari pihak sekolah seperti siswa, guru, karyawan? Harus dukungan, harus ada dukungan. Jadi kan apa namanya, untuk memajukan sekolah ini itu perlu berkolaborasi kerjasama ya, misalkan kepala sekolah dengan ibu kepala sekolah. Tentunya kita juga guru-guru perlu dukungan dari kepala sekolah. Terus nanti kepala sekolah berkoordinasi dengan komite, ketua komite. Nah, ketua komite nanti berkoordinasi dengan paguyuban orang tua di tiap kelas gitu. Nah, siswa juga nanti kita informasikan dulu kan, kalau dulu di upacara bendera ya pada hari Senin. Tapi kalau misalkan sekarang kan lewat Zoom diinformasikan ada kegiatan sekolah. Misalkan kemarin nih kita mau persiapan penilaian adiwiyata, kita butuh kerjasama dengan orang tua, diantaranya kita membersihkan lingkungan sekolah atau misalkan merawat tanaman toga gitu ya, memberi pupuk ini. Terus selain dengan manajemen berbasis sekolah itu tidak hanya kepala sekolah, guru-guru dan komite saja, tapi kita juga butuh berkolaborasi dengan stakeholder atau aparat setempat, misalkan Pak Lurah, kelurahan. Nah, di sana kan dia bisa menggerakkan PPSU, menggerakkan Pol PP. Nah, kayak kemarin kita vaksinasi, kita kerjasama dengan kelurahan, kerjasama dengan Pol PP, PPSU juga dengan Polsek, dengan Babinsa, dengan TNI, kita kerjasama semuanya. Jadi tidak untuk memajukan sekolah ini enggak hanya para kepala sekolah dan guru saja, perlu berkolaborasi, bekerjasama dengan semua pihak gitu, stakeholder tentu yang terkait gitu. Malah kan ketika kita ada di atas sampai Pak Camat pun turun ke sini, Pak Camat gitu ya, langsung turun ke sini, Pak Camat, Sekcamnya juga turun untuk dia memberikan semangat apa saja nih yang kurang gitu. Jadi semuanya perlu kerjasama, enggak hanya kepala sekolah aja, tapi semua guru-guru dan stakeholder terkait gitu, apalagi siswa ya, siswa gitu. Proses penyusunan visi misi itu awal muasalnya dibentuk dari kepala sekolah sendiri yang membentuk, ya kan? Kepala sekolah membuat visi misi, kemudian dikoordinasikan dengan guru-guru, apakah ini sesuai dengan iklim kerja di sekolah, apakah sesuai dengan budaya sekolah. Nah, itu dikoordinasikan, dirapatkan, kemudian dibukukan menjadi sebuah SK. Bagaimana sosialisasi? Sosialisasi itu setiap awal pembelajaran biasanya. Jadi awal pembelajaran itu kita kan ada yang namanya MPLS ya, masa pengenalan sekolah. Nah, itu setiap awal pembelajaran, awal ketemu ya, atau pembelajaran baru itu untuk masa pandemi kita zoom semua warga sekolah, baik orang tua, paguyuban, guru-guru, siswa dan stakeholder terkait, itu kita zoom bareng terkait masalah visi misi sekaligus sosialisasi kurikulum sekolah gitu selama masa pandemi. Seperti itu. Jadi saya menambahkan ya, yang tadi Pak disampaikan, setelah dari tadi kepala sekolah misalkan cocok atau tidaknya dengan iklim atau budaya lingkungan sekolah, itu dimusyawarahkan juga dengan guru-guru dulu ya. Iya, Karena ada itunya juga, ada kepanitiaannya, ada ketua, ada sekretaris bendahara, ada kepanitiaannya itu untuk membuat visi-misi nantinya ke arah kurikulum, dimusyawarahin. Kita juga mengundang komite gitu ya, cocok atau tidaknya kita musyawarahin, atau ada masukan atau ada yang mau diubah di visi misi itu gitu. Kalau sudah cocok, sudah sepakat itu, dan visi misi pun 5 tahun sekali kalau dia 5 tahun sekali itu masih cocok nggak, masih relevan nggak dengan keadaan sekolah. Kalau misalkan belum relevan, misalkan udah nggak relevan lagi, berarti harus ada perubahan di visi sekolah ini gitu. Misalkan tentang peningkatan prestasi atau menciptakan karakter, itu masih relevan nggak gitu, atau bisa cinta lingkungannya masih relevan nggak dengan sekolah ini, dengan budaya lingkungan sekolah ini. Kalau masih relevan, kita jalan terus visi misinya, nggak dirubah. Kalau misalkan ada perubahan, berarti kurang lebih 5 tahun sekali visi misi Yang disesuaikan juga dengan kurikulum yang ada. Jadi penyesuaian pembentukan visi misi itu kan selama pembentukannya itu disesuaikan dengan kurikulum yang pertama, terus kemudian disesuaikan dengan budaya sekolah. Selanjutnya, saran dari kepala sekolah terkait kurikulum pembelajaran, organisasi, sarana prasarana, dan keterbatasan fasilitas.
dari pimpinan kepala sekolah itu selalu berkolaborasi dengan Bapak Ibu, termasuk juga kawan Pak Hadi, dan apa saja yang akan dicapai, apa saja yang akan menjadi goal dari sekolah ini kita koordinasikan supaya apa? Karena kan itu programnya bukan program kepala sekolah, ya, tetapi program sekolah. Nah, sekolah itu yang mendukung dan anggota keluarga sekolah, ya, termasuk Bapak Ibu guru, termasuk teknik tenaga pendidikan, termasuk juga para murid. Tidak lain tidak bukan untuk mencerdaskan anak bangsa, nah, mencerdaskan anak bangsa supaya generasi penerus itu menjadi generasi penerus yang unggul, ya, seperti yang dicantumkan akan dicita-citakan oleh bangsa Indonesia. Sekolah ini gimana sih dari Bapak? Bapak Ibu guru selalu ini ya update, ya. Kenapa? Karena apapun yang menjadi program itu kan sudah ada RPP-nya, ya, kegiatan pembelajaran tertuang dalam RPP. Sementara pandemi ini kan RPP dikirim terus ya dari kementerian, ya, terus di TL ke Bapak Ibu pengawas, Bapak Ibu pengawas kirim ke kepala sekolah dan kepala sekolah langsung kirim. Tetapi nanti juga akan disesuaikan ya Bapak Ibu ya dengan kondisi sekolah yang sesuai dengan kebutuhan sekolah. Nah, jadi setiap kegiatan pembelajaran itu sesuai juga dengan program atau kurikulum, ya, kurikulum. Tetapi juga akan ditambahkan sesuai dengan kebutuhan siswa, disesuaikan. Bapak Ibu guru nanti akan memberikan penjelasan-penjelasan, memberikan gambaran-gambaran, pastinya nanti akan mengacu pada kurikulum. Selanjutnya, kendala apa saja yang sering terjadi dalam pengelolaan identitas sekolah? Memang masing-masing sekolah punya identitas diri, ya, tetapi bagaimanapun itu harus berprogram pada jangka panjang, jangka pendek. Jangka panjang sekolah berarti harus berhubungan dengan program jangka pendek. Program jangka pendek seperti ini, ya, seperti PTM pertama ini kan berarti program jangka pendek. Bagaimana supaya ini berjalan dengan lancar? Seperti semalam kami mengadakan sosialisasi rembukan juga kepada Bapak Ibu guru. Setelah rembukan kami mensosialisasikan kepada orang tua murid. Orang tua murid biasanya akan menyampaikan kepada anak-anaknya. Pas kebetulan juga anak-anaknya akan disampaikannya paling tidak syarat-syarat misalnya mau ke sekolah, ya, sehat dulu, suhu badan tidak lebih dari 37,3, ya, harus membawa tumbler, harus seterusnya, ya, membawa makanan snack aja misalnya yang mudah dan cepat bisa diterima. Bisa membawa banyak sampah ke sekolah, ya, karena memang sekolah kita sekolah aduliata. Silakan Pak Endi, Pak Ahmed, mengatakan. Iya sih, itu adanya komunikasi dan koordinasi ya. Sekolah, program, berkoordinasi juga, dan kerjasama dengan pihak terkait ya. Jadi diantaranya kendalanya itu harus sering ada komunikasi dan koordinasi dengan semua pihak terkait. Ini kan ternyata sekolah tuh harus update sesuai dengan kurikulum, dan ternyata selain berjalannya waktu kesini kurikulum sering berganti, dan kita juga ada program jangka pendek, program jangka panjang, dan itu semua kan berhubungan nih sama evaluasi. Nah, di sekolah ini tuh biasanya apa aja sih yang dievaluasi, dan biasanya tuh pada saat evaluasi pada memfokuskan tentang apa sih gitu ya, banyak baik. Evaluasi itu kan biasanya di akhir tahun pelajaran, ya, di bulan Juni. Di bulan Juni itu setiap tahun kita mengadakan evaluasi. Untuk evaluasi pembelajaran, kaitannya untuk pembelajaran anak-anak, kaitannya dengan kurikulum, kaitannya dengan materi ekstrakurikuler, itu biasanya kita ada yang namanya raker setiap tahun. Itu raker, di situ raker yang dibahas yaitu dia kurikulum, terus hitung jam belajar efektif, ya, hari belajar efektif, ya kan. Terus apa aja yang kita pengen masukin agenda-agendanya.
mungkin ada acara Maulid Nabi atau acara Maulid buka bersama bulan Ramadan atau pesantren kilat dan sebagainya. Di situ evaluasinya apa aja yang harus kita kembangkan. Nah, biasanya nih kalau sebelum pandemi kita nih sebelum libur semester ganjil kita ada yang namanya perjusan perkemahan Jumat Sabtu ya, itu biasanya ada, tapi selama pandemi 2 tahun ini itu kan nggak boleh gitu. Jadi evaluasinya biasanya diadakan ya setiap akhir tahun pelajaran gitu. Kalau evaluasi masing-masing guru itu biasanya yang menilai adalah kepala sekolah gitu. Ada yang namanya penilaian kinerja guru, itu setiap tahun ada. Jadi dievaluasi guru mengajar itu seperti apa, kekurangannya bagaimana. Kalau PNS kalau nggak salah DP3 ya Pak Yanti. Ya namanya DP3. SKP, ya SKP. Nah kalau PNS itu ada SKP. Dan itu juga penilaiannya itu juga pun dievaluasi. Apa kekurangannya dalam mengajar, penyampaiannya lah, materinya lah, medianya lah, dan itu ada evaluasinya per tahun itu ada. Cuman tidak semua di akhir tahun pelajaran. Gitu. Mungkin itu bisa dulu. Silakan Ibu kalau Dari PKL itu ada proses memang nilai akhirnya harus semakin naik harapannya ya. Mereka kalau semester 1 ini harus menggunakan 2,1. Nah, semester 2 harus lebih bagus. Tujuannya apa? Selain mengukur dari kualitas kinerja, itu juga berpengaruh dengan tunjangan kinerja para guru ya, termasuk kepala sekolah. Hari ini saya mendapatkan penilaian kinerja kepala sekolah ya, karena memang baru 4 bulan dan jadi belum bisa maksimal seperti yang orang 1 tahun yang sudah menjadi kepala sekolah. Nah untuk Bapak Ibu guru di sini kemarin saya programkan pokoknya nilainya semua naik dibanding dari tahun yang lalu. Tujuannya apa? Untuk menstimulus semakin meningkatkan kinerja mereka, Bapak Ibu guru, termasuk juga edik. Kenapa? Karena itu menjadi tolok ukur kinerja mereka yang harus dibuktikan dengan angka ya, dengan angka skor. Bu, mau absen Bu? Mau absen. Ini sih Di antaranya adalah ya ketika kita rangka dievaluasikan juga adalah tingkat kerjasamanya semua warga sekolah ya, tingkat partisipasi warga sekolah, gitu, keterlibatan warga sekolah semuanya, dari guru-guru, teknik, itu apakah semua berjalan dengan baik atau enggak kegiatannya. Misalkan kan semua tiap guru juga punya tugas tambahan ya, ada yang tugas tambahannya di perpustakaan, ada yang tugas tambahannya di program adiwiyata, ada yang tugas tambahannya di olahraga dan keagamaan gitu. Nah, itu apakah kita evaluasi berjalan dengan baik enggak, terlibat enggak gitu. Jadi dievaluasi di sana. Dan syukur-syukur nanti setelah dievaluasi ke depannya itu semakin terlibat, semakin berperan gitu untuk partisipasi begitu. Di antaranya yang dievaluasi adalah tadi keterlibatan buat pada sekolah, juga dievaluasi ya biar evaluasi juga.